wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga dalam keadaan semangat belajar matematika. Baik, kita mulai saja pertemuan kedua hari ini. Kita lanjutkan yang kemarin, relasi dan fungsi. Pokok bahasan korespondensi 1-1, notasi fungsi dan nilai fungsi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang korespondensi 1-1. Yang kedua, siswa dapat menentukan banyak korespondensi 1-1. Yang ketiga, siswa dapat menentukan rumus fungsi. Yang keempat, siswa dapat menentukan nilai fungsi. Oke, baiklah, kita mulai yang pertama, yaitu korespondensi 1-1. Amatilah nomor absen di kelasmu. Misalkan, Helen bernomor absen 1, Rizka bernomor absen 2, Wahyu bernomor absen 3, dan Vina bernomor absen 4. Nah, coba kalau kita gambar dengan diagram panah. Himpunan A, anggotanya Helen, Rizka, Wahyu, Vina. Anggota B, 1, 2, 3, 4. Nah, Helen dipasangkan dengan nomor absen 1, Rizka dipasangkan dengan nomor absen 2, Wahyu dipasangkan dengan nomor absen 3, Vina dipasangkan dengan nomor absen 4. Jadi, dari diagram panah di atas, kita dapat melihat bahwa setiap anggota himpunan A tepat dipasangkan dengan 1 di anggota B. Begitu juga setiap anggota himpunan B dapat dipasangkan tepat 1 anggota A. Sehingga himpunan A dikatakan berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B dan setiap anggota B dipasangkan dengan tepat 1 anggota A. Dengan demikian, banyak anggota himpunan A dan B haruslah sama. Untuk contoh, nomor 1, dari himpunan P bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q huruf vokal dapat ditujukan korespondensi 1-1 berikut. Himpunan P terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan Q A, I, U, E, O. Jadi 1 tepat dipasangkan dengan A, 3 tepat dipasangkan dengan I, 5 tepat dipasangkan dengan U, 7 tepat dipasangkan dengan E, dan 9 tepat dipasangkan dengan O. Jadi ini adalah korespondensi 1-1. Yang kedua, antara himpunan bendera dan himpunan negara terdapat korespondensi 1-1 berikut ini. Bendera Indonesia, bendera Malaysia, bendera Singapura, dan bendera Vietnam. Ini juga merupakan korespondensi 1-1. Yang selanjutnya, manakah diagram panah berikut ini yang termasuk relasi, fungsi, atau korespondensi 1-1? Perhatikan gambar yang pertama. Apakah ini termasuk relasi, fungsi, atau korespondensi 1-1? Ya, ini relasi. Kenapa bukan fungsi atau korespondensi 1-1? Kenapa? Karena 2 di sini tidak memiliki pasangan. Jadi ini adalah relasi. Untuk gambar yang kedua, apakah ini termasuk relasi, fungsi, atau korespondensi 1-1?
ini fungsi karena setiap anggota himpunan A punya pasangan di anggota himpunan B. Tetapi kenapa bukan korespondensi satu-satu? Karena anggota himpunan di B, yaitu D, tidak memiliki kawan di himpunan A. Jadi ini bukan korespondensi satu-satu. Selanjutnya gambar yang ketiga. Apakah ini termasuk relasi fungsi atau korespondensi satu-satu? Ya, ini baru korespondensi satu-satu. Karena setiap anggota himpunan A ini memiliki pasangan tepat satu di himpunan anggota B. Jadi ini adalah korespondensi satu-satu. Untuk yang gambar keempat, ini adalah fungsi. Gambar kelima korespondensi satu-satu, dan gambar keenam adalah relasi. Nah, sampai di sini sudah paham kan bagaimana korespondensi satu-satu dan perbedaannya dari relasi maupun fungsi. Oke, yang selanjutnya banyak korespondensi satu-satu. Banyak anggota pada himpunan A dan anggota himpunan B adalah sama, maka banyak anggota korespondensi satu-satu dapat ditentukan menggunakan rumus N faktorial atau N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali dan seterusnya. Misal N sama dengan 10 kan, jadi 10 dikali 10 dikurang 1 dikali 10 dikurang 2 dikali 10 dikurang 3 dan seterusnya. Jadi cara cepatnya yaitu 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Diketahui himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C. Tentukan banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Penyelesaiannya, NA atau banyak anggota A sama dengan banyak anggota B sama dengan 3. Jadi N faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, untuk membuktikan bahwa banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B ini adalah 6, perhatikan diagram panel berikut ini. Gambar yang pertama, himpunan A dan himpunan B garis lurus. Gambar yang kedua, himpunan A, himpunan B garis lurus di atas, garis silang di bawah. Gambar yang ketiga, silang di atas, garis lurus di bawah. Begitupun seterusnya gambar 4, 5, dan 6. Jadi dapat dilihat dari diagram panah di sini bahwa banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Oke, yang selanjutnya notasi fungsi. Kita akan merumuskan suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B, maka dapat ditulis sebagai berikut. f.2x tanda panah y. Jadi bentuk f.2x tanda panah y ini dibaca fungsi f memetakan ke y. Jadi ini fungsi f memetakan x ke y.
Untuk diagram panahnya, fungsi f memetakan x ke fx atau y. Ini diagram panahnya. Oke, yang selanjutnya f memetakan x ke y sama dengan fx, di mana f di sini adalah fungsi dan x itu adalah anggota daerah asal dan y itu bayangan dari x daerah hasil. Diagram panahnya, fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 1. Ini contoh dari notasi fungsinya. Pada fungsi f memetakan x ke ax ditambah b dengan a dan b bilangan real, maka bayangan x oleh f dapat dinyatakan dengan fx sama dengan ax ditambah b. Bentuk fx sama dengan ax ditambah b itu disebut bentuk rumus fungsi. Jadi bentuk rumus fungsinya yaitu fx sama dengan ax ditambah b. Oke. Untuk variabel bebas dan variabel bergantung. Nah, dalam persamaan grafik fungsi y, fx sama dengan ax ditambah b, nilai y ini selalu bergantung pada nilai x. Variabel x disebut variabel bebas dan variabel y disebut variabel bergantung. Oke. Yang selanjutnya yaitu nilai fungsi. Menghitung nilai suatu fungsi. Jika fungsi f memetakan x ke ax ditambah b, maka fungsi f dapat dinyatakan dalam bentuk rumus fungsi fx sama dengan ax ditambah b. Dengan menggunakan rumus fungsi tersebut, dapat diperoleh nilai-nilai fungsi untuk setiap kali x yang diberikan. Caranya, dengan mensubstitusikan atau mengganti nilai x pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang ditentukan, sehingga diperoleh hasil fungsi atau bayangan fungsi yaitu fx. Oke, langsung ke contoh. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Contoh yang pada diagram tadi, notasi fungsi tadi. Tentukan yang A rumus fungsi, yang B nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, yang C bayangan dari 5. Oke, untuk penyelesaiannya, bentuk fungsinya fungsi f memetakan x ke 3x min 1. Yang A, rumus fungsi adalah fx sama dengan 3x min 1. Yang ke B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, Berarti fx di sini x-nya gantikan dengan min 4. Jadi f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 dikurang 1 sama dengan min 12 dikurang 1 sama dengan min 13. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan min 4 adalah min 13. Yang C bayangan dari 5, berarti x-nya ganti dengan 5. Jadi F5 sama dengan 3 kali 5 sama dikurang 1 sama dengan 14. Jadi bayangan dari 5 adalah 14. Untuk diagram panahnya, fungsi f memetakan min 4 ke f min 4. Yang ini fungsi f memetakan 5 ke f5. Oke. Yang selanjutnya menentukan bentuk fungsi.
Untuk menentukan suatu fungsi linier, jika diketahui nilai dan data fungsi, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus fungsi linier, yaitu fx sama dengan ax ditambah b dengan salah satu cara berikut. A. Menentukan hubungan nilai fx dengan nilai x. B. Menentukan persamaan dalam A dan B dengan cara mengganti nilai x dengan nilai yang ditentukan. Kita lihat contohnya. Tabel di samping menunjukkan tabel fungsi f dengan fx sama dengan ax ditambah b. A dan b adalah bilangan real atau nyata. Tentukan bentuk fungsi f bayangan dari 10. Yang A bentuk fungsi f dan b bayangan dari 10. Oke. Untuk penyelesaiannya, tabel fungsi x 2, 3, 4, 5, fx 7, 10, 13, 16. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa 7 ke 10 itu plus 3, 10 ke 13 itu plus 3, dan 13 ke 12, 16 itu plus 3. Jadi ini disebut perubahan nilai fx. Oke. Untuk pembahasan yang A, hubungan antara nilai x dan fx dapat dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan 2 dan fx sama dengan 7, maka fx sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1. Nah, di sini bilangan 3 diperoleh dari perubahan nilai fx. Bilangan 3 ini diperoleh dari perubahan nilai fx tadi. Selanjutnya, untuk x sama dengan 3 dan fx sama dengan 10, maka fx 3 dikali 3 ditambah 1. Bilangan 1 ini ditentukan sendiri agar hasilnya 10. 3 kali 3, 9 tambah 1, 10. Kemudian untuk x sama dengan 4 dan fx sama dengan 13, maka fx sama dengan 3 dikali 4 ditambah 1. Oke, bilangan 1 ditentukan sendiri agar hasilnya 13. 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Jadi bentuk fungsi f adalah fx sama dengan 3x plus 1. Oke. Yang kedua, yang B, yaitu bayangan dari 10. Kita ganti x dengan 10, jadi f10 sama dengan 3 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 31. Oke. Untuk contoh yang kedua, diketahui fx sama dengan ax ditambah b, f4 sama dengan 5, dan f5 sama dengan min 1. Tentukan nilai a dan b dan bentuk fungsinya. Untuk penyelesaiannya, sini bentuk fungsinya fx sama dengan ax ditambah b. Jika f4 sama dengan 5, maka kita ganti a dalam kurung 4 ditambah b sama dengan 5. Kan ax ditambah b tuh. Jadi ax nya kita ganti 4 ditambah b sama dengan 5. Jadi 4a ditambah b sama dengan 5. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk f2 sama dengan min 1, maka x nya yang ini tadi kita ganti dengan 2. Jadi a dalam kurung 2 ditambah b sama dengan min 1. Jadi 2a ditambah b sama dengan min 1. Ini adalah persamaan kedua. Kemudian kita pakai eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga 4a ditambah b sama dengan 5. 2a ditambah b sama dengan min 1. Jadi 4 dikurang 2, 2a sama dengan 5 min 1 sama dengan 6. Jadi A sama dengan 6 per 2, jadi A sama dengan 3. Jadi dapatlah di sini A adalah 3. Kemudian kalau sudah diketahui A sama dengan 3, kita substitusikan ke persamaan pertama, sehingga
4A ditambah B sama dengan 5. Jadi A tadi ganti dengan 3, kan 3 sudah dapat. Jadi 4 dikali 3 ditambah B sama dengan 5. 12 ditambah B sama dengan 5. Jadi B sama dengan 5 min 12 dikurang 12. Jadi B sama dengan min 7. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x dikurang 7. Silakan kalian kerjakan latihan berikut ini. Jika masih ada yang belum paham untuk menjawab latihan, silakan kalian putar kembali video yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, anak-anak Ibu, selamat mengerjakan latihannya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga minggu depan kita masih bertemu kembali. Oke, Ibu akhiri saja pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.